Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini meledak, banyak bermunculan kiai-kiai atau ulama, panggung penceramah yang super berani, yang nanti kita akan tampilkan. Ini karena apa? Karena emosinya selama ini yang dipendam dalam hatinya, mensikapi melihat kenyataan Mbak Alawi kemarin-kemarin ini yang merasa menjadi cucu Nabi, dan itu terpatri dalam pikiran dan hati, sehingga waktu itu apabila klan Ba'alawi ini ada oknum-oknumnya yang gawir minta sesuatu, bahkan membawa lari istri kiai atau meminta dikawinkan dengan seorang santri dalam satu pondok pesantren, ini tidak berani menolak karena dengan alasan takut kualat. Ya, karena yang minta ini cucunya Nabi. Tentu saja para kiai, para ulama di daerah-daerah pelosok dusun ini merasa ketakutan karena saking tawaduknya ini, sehingga ketakutan yang paling puncak yaitu adalah nanti bisa mati su'ul khotimah kalau tidak menuruti kemauannya para oknum klan Ba'alawi. Kenyataan itu ya sebenarnya merata, bukan hanya di kampung-kampung daerah, tapi di kota-kota saja juga seperti itu. Dan kurang lebih setelah 3 tahun ini atas kemunculannya Kiai Imaduddin Al-Bantani, semua keyakinan kemarin-kemarin yang terpatri dalam diri kita yang mengatakan mereka adalah cucunya Nabi ini hilang seketika. Karena ternyata setelah mengamati dari polemik nasab ini, semuanya masuk akal, bisa dicari referensinya, bisa dipelajari, bukan kitab gaib, sehingga siapapun yang ingin tahu pikirannya waras tentu akan mendapatkan kesimpulan bahwa klan Ba'alawi ini ya memang cucu bodong, cucu palsu, cuma mengaku-ngaku hanya untuk kepentingan mereka memplokoto anak bangsa, para ulama, para kiai. Tetapi kita juga heran, dari sekian banyak kiai-kiai yang sudah tersadarkan, banyak juga ulama sepuh, ulama yang kita hormati, kita anggap alim, tapi justru sampai detik ini masih membela mati-matian klan Ba'alawi. Kita tidak tahu seperti apa, apakah ulama-ulama ini tidak membaca kitab-kitab yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ataukah merasa sudah alim jadi tidak perlu karena sudah diyakini selama ini dengan husnudon bahwa Ba'alawi ini adalah duriannya Nabi. Ya monggo-monggo saja, tapi yang jelas sekarang ini merambah seperti wabah di masyarakat bawah, dari perkotaan, pedesaan, kampung. Ini kalau melihat ceramah dari seorang kiai tua, ulama tua yang dianggap kemarin ini betul-betul dihormati karena keilmuannya, tetapi isinya ternyata membela Ba'alawi, dengan seketika wibawanya hilang di hati masyarakat awam umumnya. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita merasa alim, merasa mempunyai ilmu yang tinggi dalam keagamaan, tapi dalam pembicaraannya membela klan Ba'alawi, hati-hati, masyarakat sudah pada sadar wibawa Anda akan rungkat. Ini kenyataan. Mau diterus-teruskan ya monggo, ini bukan urusan kita. Yang jelas orang Nusantara, rakyat biasa yang awam yang mau berpikiran waras, lepas dari doktrin Ba'alawi, ini dengan sendirinya akan antipati kepada ulama sekaliber apapun kalau masih membela klan Ba'alawi. Hormati bersama pengurus PAC anak cabang musim Matalia. Semoga beliau-beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimat semakin jaya. Tidak lupa kepada pengurus anak cabang Fataya
anak cabang DP Ansor, Banser, dan seluruh pengurus NU yang ada di Kecamatan Alia, Ranting NU. Sekarang mari kita bicarakan ada kemuliaan seorang kiai ini dalam hari santri kemarin ini pidato di hadapan banyak orang, kemudian di sekitarnya ini juga ada aparat dengan berani. Intinya bahwa Ba'alawi ini harus kita waspadai karena selama ini menjajah pikiran-pikiran kita, membelokkan sejarah kita. Kita bersama kumpul di lapangan Krakal, lapangan Pemandian, dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional yang ke-10. Tepuk tangan untuk santri-santri maya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan panjang dan lebar, saya merasa ternyuh karena melihat lulu lalang kendaraan yang ngurusi kesehatan. Di sini tertera Pusling Alian, betul? Saya sedikit cerita. Saya ini orang yang mungkin berkali-kali ke Tanah Suci. Kondisi Tanah Suci jika kita bandingkan di Indonesia, satu contoh, setiap hari situasi Masjidil Haram tidak kurang dari 1 juta manusia di setiap harinya. Tetapi ketika jamaah yang ada di Masjidil Haram, jamaah haji maupun umroh, ketika akan mencari puskesmas istilah di Indonesia, kalau di sana klinik kesehatan, mustaswa, di sana sangat kesulitan. Saya pernah mencari satu tempat untuk pengobatan jamaah saya yang sakit, ternyata untuk mencari tempatnya saja ini menghabiskan uang Rp400.000. Tetapi di Indonesia kita harus bangga dan bersyukur hanya dengan sepak bola yang diselenggarakan oleh panitia. Dan seperti pagi hari ini peringatan Hari Santri, disinilah mobil untuk mengurusi kesehatan warga masyarakat selalu tampil dan selalu warawiri yang kita lihat. Tepuk tangan untuk puskesmas. Hadirin sekalian yang berbahagia, resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang lalu. Ini isinya ada 2. Isi pokok. Yang pertama adalah melawan penjajah, betul? Yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini dulu. Bagaimana untuk santri-santri sekarang? Bagaimana untuk kiai-kiai sekarang? Karena kita tidak berhadapan dengan Belanda, kita tidak berhadapan dengan senjata. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Para Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua ingat, kita santri berkewajiban untuk melawan penjajah. Kita semua tahu, akhir-akhir ini kami merasakan, santri merasakan, juga terkadang saya merasa khawatir karena mayoritas sejak anak-anak TK sampai dengan kakek-kakek setiap jam bahkan setiap menit bergelut dengan yang namanya HP, betul? Di dalam HP di sana nampaknya ini ada hal-hal yang sangat negatif. Satu contoh, menurut pikiran saya di sana ada semacam menjauhkan santri dengan kiai, menjauhkan santri dengan ulama dengan kata-kata seperti ini. 70 kiai yang alim, ulangi, 70 kepala kiai yang alim. Pernah dengar? Pernah dengar? 70 kiai yang alim lebih rendah daripada kelapangan Habib
yang goblok. Ini kira-kira bentuk penjajahan apa bukan? Ini harus dilawan apa tidak? Ini adalah bentuk memisahkan antara santri dengan kiai. Saya berpikir 20 tahun, 30 tahun ke depan, ini santri Indonesia tidak mau belajar, tidak mengaji dengan kiai-kiai pribumi. Mereka akan menolak pokok guru saya harus habib walaupun jahil, ahli maksiat, ahli durhaka dan seterusnya. Ini adalah bentuk penjajahan yang nyata. Setuju? Setuju? Inilah harus kita lawan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang harus kita lawan adalah di dalam HP ada kata-kata bahwa Indonesia milik Aulia Karim. Pernah dengar? Pernah dengar? Indonesia adalah milik ulama-ulama Karim. Saya orang yang tidak pernah makan sekolahan. Ketika saya ditanya, Karim itu sih mana Pak Kiai? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah makan sekolahan. Kemudian saya tanya kepada Pak Guru, itu pun guru yang pinter. Saya nggak boleh tanya guru olahraga. Karena guru olahraga, konon ceritanya tidak begitu pinter matematikanya. Contohnya, guru olahraga kalau ngitung cuma sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak ada. Guru olahraga 9, 10, 11, 12. Nah ini lebih dari ini tukang fotografer. Cuma bisa ngitung sampai 3. 1, 2, 3. Ini fotografer. Saya tanya pada Pak Guru, ada yang tanya Tarim itu mana? Jawab Pak Guru, Pak Kiai, Tarim adalah sebuah kota kecil yang ada di provinsi Hadramaut, Yaman. Oh, hadirin sekalian, di dalam HP yang anak cucu kita menggeluti HP setiap jamnya, setiap menitnya adalah di sana ada kata-kata bahwa Pulau Jawa, Indonesia milik Aulia Karim, milik ulama-ulama Karim. Pernah dengar? Terus apa yang kita banggakan Indonesia ini? Perlu dilawan? Perlu dilawan? Semangat, perlu dilawan? Ayo kita lawan orang-orang yang mengaku bahwa Indonesia tanah Jawa milik Aulia Karim. Inilah sebuah bentuk pengakuan yang santri mestinya harus tampil di depan. Kita tidak boleh takut. Kita lawan bentuk penjajahan, apapun penjajahannya. Yang ketiga, dalam HP ada kata-kata khilafah. Pernah dengar? Pernah dengar? Ini adalah yang harus kita lawan oleh santri. Maka mulai hari ini santri tidak boleh menjadi santri yang penakut. Amin. Kita tidak boleh menjadi santri yang penakut. Kita tidak boleh menjadi santri yang penakut. Harus menjadi santri yang takut. Takdim kepada kiai, takdim kepada guru. Semoga kalian semuanya menjadi santri yang akhlakul karimah untuk menciptakan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.